Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Ibnu Mubarak. Di sini saya berasal dari kelas MIT A dengan NIM 2050660111111 Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek besar saya yang saya mengambil judul yaitu tempat sampah pintar melihat dan berbicara berbasis Arduino, di mana tempat sampah ini saya gunakan sensor yang dapat digunakan untuk melihat dan berbicara. Nah, latar belakang saya mengambil konsep tersebut atau judul tersebut adalah saya mengambil darinya beberapa fakta yang terdapat pada masyarakat. Yang pertama adalah pentingnya menjaga kebersihan. Nah, khususnya pada pandemi ini, menjaga kebersihan adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Kebersihan ini akan menyangkut kesehatan kalian masing-masing. Terus poin kedua adalah banyaknya sampah yang berserakan. Tentunya menjaga kebersihan itu akan berpengaruh juga tentang banyaknya sampah yang berserakan. Karena semakin banyak sampah yang berserakan, maka kebersihan dalam lingkungan tersebut akan semakin berkurang. Terus yang ketiga adalah tempat sampah yang kurang efisien jarang dimiliki. Nah, karena apa? Karena kurang tempat sampah yang sekarang itu masih membutuhkan tenaga untuk membuka, kehigienisan masih kurang, ketidaktahuan apakah tempat tersebut sudah penuh atau belum. Terus yang terakhir, saat gelap itu kita tidak bisa menemukan tempat sampah dengan efisien. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, apakah ada solusi untuk mengatasi masa-masa yang ada tadi? Nah, setelah saya berpikir, saya mempunyai ide, yaitu muncullah sebuah inovasi saya, yaitu seperti gambar tersebut, yang mana gambar tersebut adalah tempat sampah yang memiliki mata dan mulut. Nah, sebelum kita mengenalnya, kita mengetahui prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar alat ini adalah sangat simpel, yaitu dengan menggunakan jasa AJSR04 yang akan digunakan sebagai output, yang mana output tersebut digunakan untuk input tersebut digunakan untuk output sensor untuk digunakan untuk menggerakkan servo, yang mana untuk membuka tutup tempat sampah tersebut. Setelah itu sensor infrared akan ditaruh di dalam untuk digunakan sebagai input untuk mengetahui ketinggian dari sebuah tempat sampah. Apabila sudah penuh, buzzer akan menyala. Selanjutnya untuk sensor LDR. Nah, sensor LDR itu ditaruh di luar, dimana sebagai input untuk menyalakan lampu, yang mana nanti lampu akan menyala sesuai dengan pixel yang dibaca oleh sensor LDR tersebut. Selanjutnya kita menuju ke desain program. Nah, desain program ini seperti apa yang saya jelaskan pada prinsip tersebut, saya menggunakan input yaitu sensor HCSR04, sensor LDR, dan infrared. Nah, itu sebagai input, dan outputnya adalah servo, buzzer, dan LED. Maka saya mendesain program tersebut dengan urutan, kita mulai, terus kita gunakan input tersebut yaitu sensor HCSR04, LDR, dan infrared. Selanjutnya, hasil dari input tersebut akan dikelola oleh microcontroller yaitu Arduino Uno, yang mana nanti hasil kelolaan itu akan digunakan untuk menentukan hasil dari servo, buzzer, dan LED. Setelah itu selesai. Seperti itu untuk konsep dasar desain program. Selanjutnya adalah flowchart, yang dimana flowchart ini diawali dengan dua fungsi anakan, yaitu fungsi kapasitas dan fungsi buka. Dimana fungsi kapasitas adalah logika if, read, infrared, low atau high. Apabila low itu kapasitas kondisi akan sama dengan 1 dan buzzer menyala, dan apabila no atau high itu berarti kondisi akan bertambah 2 dan buzzer pun mati. Selanjutnya adalah fungsi buka, di mana fungsi buka ini adalah membaca nilai dari sensor HCSR04 lalu dibuka dengan serial pin, lalu dikondisikan apabila jarak kurang dari 100 maka servo bergerak 120 derajat, dan jika tidak maka servo akan bergerak 0 derajat. Selanjutnya adalah program utama, di mana program utama ini diawali dengan penggerasan variabel-variabel dan penginputan nilai LDR dan infrared. Dan selanjutnya adalah pengoperasian nilai LDR ditambah 50 dan dilanjutkan oleh blok logikan. Yang pertama adalah jika nilai LDR kurang dari 100 maka masuk ke logikan selanjutnya, yaitu apabila kondisi sama dengan 1. Apabila kondisi sama dengan 1 maka program akan menuju ke fungsi yang mana menyuruh program itu LED bisa berkedap-kedip. Apabila tidak maka program akan menuju ke program yang menyuruh LED itu tetap menyala, dan sebaliknya apabila nilai LDR itu lebih dari 100 maka program akan menuju ke pelogikan selanjutnya, yaitu sama kayak tadi, apabila
kondisi sama dengan 1 maka lanjut ke LED kedap-kedip, apabila tidak maka lanjut ke program dengan LED mati. Dan muara dari pelogikaan ini adalah pemanggilan fungsi kapasitor dan fungsi buka dan lanjutkan dengan selesai. Selanjutnya saya menuju ke komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya menggunakan Arduino Uno, terus buzzer, LED, resistor 10K, kabel jumper, memel, email, dan email. Terus saya juga gunakan kabel USB, servo, sensor LDR, sensor LCS04, dan sensor infrared, yang mana nanti ada juga komponen-komponen yang membantu seperti solder, mukbima, terus lem tembak, terus tempat sampah tentunya seperti itu. Ini dia untuk desain dari program saya. Nah, ini seperti ini gambarnya, desain rangkaiannya seperti ini. Saya gunakan freezing, yang mana semua Arduino itu akan dicatu-catu dayanya, terus kita masukkan pin-pinnya sesuai dengan program, yang mana kita mulainya dengan inputnya yang pertama sensor HCS04, yang mana kaki yang pertama dari sebelah kiri itu akan dihubungkan dengan tegangan 5 volt, dan paling kanan adalah ground. Nah, untuk triggernya akan dipasang ke pin 5 dan echo-nya akan dipasang ke pin 6. Selanjutnya akan menuju ke servo, yang mana servo tersebut untuk kabel merah dan hitam pasti akan dihubungkan dengan 5 volt dan hitam akan dihubungkan dengan ground. Setelah itu untuk pinnya akan digunakan untuk pin 10. Setelah itu saya gunakan infrared, dimana infrared itu kita gunakan pin 2, dimasukkan ke pin 2 untuk kaki kiri, paling kiri sendiri, lalu tengah saya gunakan untuk ground, dan terakhir paling kanan sendiri adalah VCC, yang mana tegangan yang digunakan adalah 5 volt. Satu buzzer, yang buzzer itu saya gunakan 5 volt, yang mana 5 volt itu berasal dari tegangan yang berada pada pin 9 dan ground. Setelah itu ada sensor LDR, yang mana sensor LDR itu dipasang paralel dengan resistor yang berhubungan dengan ground dan VCC. Yang pertama sensor LDR itu di kaki yang pertama itu langsung dengan VCC 5 volt. Selanjutnya dari kaki yang selanjutnya akan berhubungan dengan paralel antara pin dan ground. Selanjutnya ada juga LED, yang mana LED itu kaki yang positif akan dihubungkan dengan pin dan kaki yang negatif akan dihubungkan dengan resistor dan ground. Itu yang dilakukan atau dihubung secara seri seperti itu. Selanjutnya menuju ke program utama, di mana program utama ini saya gunakan sebagai otak untuk memberikan informasi-informasi yang harus dilakukan oleh microcontroller untuk memanggil atau menerima nilai dari sensor, atau menyuruh atau memberikan nilai kepada sebuah aktuator seperti itu. Yang ini pertama saya mendeklarasikan atau memanggil library yang baru, yang masih belum ada, yang belum auto terkonflik lah dalam sebuah Arduino IDE, yang mana yang harus kita includekan adalah volume 3.a, yang mana di sini volume 3.a itu untuk not, untuk mengatur nilai atau nada untuk sebuah buzzer. Untuk servo.a itu yang digunakan untuk memanggil fungsi servo yang nanti digunakan untuk aktuator. Terus looping tentunya itu digunakan untuk sensor HCSR04. Nah, ini semuanya akan memiliki fungsi-fungsi tersebut ketika ini. Dan lalu fungsi-fungsi ini, khususnya fungsi servo dan looping ini harus diberi nama baru atau diberikan variabel baru, yaitu mesh servo untuk servo dan sensor untuk looping. Dimana sensor ini mempunyai pin, yaitu 5 yang bagian awal ini adalah trigger, dan 6 ini adalah echo, dan 2000 ini adalah nilai maksimum yang dapat dibaca oleh sebuah sensor. Terusnya ada 2 ini adalah pendekatan sebuah variabel, yang mana variabel ini adalah variabel untuk sensor. Nah, dimana sensor ini digunakan sebagai input, yang mana infrared itu adalah 2, yaitu pin digital dan LDR adalah 0,
yang mana nanti nilai dari A0 ini adalah sebuah pin, yaitu A0, yaitu berbentuk analog lah seperti itu. Terus LED dan buzzer itu adalah output, yang mana LED itu diberi pin 8 dan buzzer adalah 9. Setelah itu ini saya gunakan sebuah variabel baru atau yang membantu saya untuk mengcoding sebuah variabel atau menyimpan sebuah variabel yang dibaca oleh sebuah sensor tersebut dalam bentuk integer semuanya ini 1, 2, 3, 4. Terus fungsi baru ini dalam bentuk integer. Terus juga asenak long, dimana asenak long ini digunakan untuk nanti untuk milis dan dengan nilai yang sementara nilai awalnya adalah 0 untuk waktu sebelum, dan waktu sebelum 2 adalah 0. Terus ini adalah bool atau sebuah deklarasi yang mana mendeklarasikan sebuah status LED adalah low dan LED 2 juga low. Ini kayak menyimpan sebuah logika lah, seperti itu. Logikanya adalah low dan logikanya bisa high, tapi di sini saya memberikan logikanya adalah low. Setelah itu ada juga fungsi buka. Nah, fungsi buka ini nanti akan dipanggil pada fungsi utama, yaitu fungsi loop, dimana fungsi buka ini adalah digunakan untuk sebuah tempat sampah buka secara otomatis, yang mana pada fungsi buka ini saya lebih fokus kepada servo dan sensor HCS-R04, dimana nilai sensor HCS-R04 itu dipanggil dengan sintak sensor dot ping centimeter seperti ini. Nanti nilai sensor HCS-R04 itu pasti akan terbaca secara otomatis dan langsung dimasukkan kepada variabel jarak ini. Jadi nilai dari sensor itu langsung disimpan pada variabel jarak. Nah, untuk mengetahui jaraknya itu seberapa, untuk mempermudah kita untuk sebuah simulasi, maka kita gunakan serial print dan serial NN untuk menampilkan pada serial monitor. Dimana di sini serial print ini akan muncul dengan jarak sampah masih, nanti nilainya itu ini jaraknya itu akan sesuai dengan variabel yang telah dibaca pada sensor. Satu adalah juga fungsi logika, yang mana fungsi logika ini apabila jarak kurang dari 100 maka servo akan bergerak 120 derajat. Terus apabila jaraknya itu lebih dari sama dengan 100 maka servo itu akan bergerak ke arah 0 derajat seperti itu. Selanjutnya saya gunakan ini buat setup, yaitu fungsi utama, yang mana fungsi utama ini adalah fungsi yang akan dipanggil untuk setup. Itu fungsi yang akan dipanggil atau dieksekusi secara satu kali. Kalau float clock ini juga fungsi utama, yang mana fungsi ini adalah fungsi yang dieksekusi secara terus menerus seperti itu. Dimana di setup ini saya mendeklarasikan sebuah servo dengan pin 10, terus pin mode LED sebagai output dan pin mode infrared sebagai input, dimana saya juga mendeklarasikan memberitahu adanya fungsi interrupt, yang mana fungsi interrupt itu dengan pin 2 itu digunakan untuk kapasitas. Itu fungsi kapasitas yang akan di change seperti itu. Yaitu nanti tadi kan sudah saya gunakan serial print untuk memanggil nilai-nilai atau mempermudah kita untuk membaca, untuk komunikasi antara laptop, serial komunikasi, maka saya gunakan serial backend dengan baud 1600 seperti ini. 1600 seperti ini dengan baudnya. Saya itu confirmkan terus dieksekusi, yaitu nilai LDR, dimana di sini saya gunakan analog read untuk membaca nilai LDR. Terus nilai LDR itu dibaca dan dimasukkan kepada nilai LDR sini. Nah, di sini saya gunakan operasi yang mana nilai LDR itu harus ditambah 50, kayak gini. Nilai LDR itu belum tentu pasti ya nilainya, dimana nilainya itu tidak selalu konstan, karena saya lebih memilih membuat data itu lebih kayak mudah dibaca, maka tambahkan 50 untuk mempermudah kita dalam membaca. Terus saya gunakan serial print and untuk mengetahui nilai LDR dengan komunikasi serial. Terus saya gunakan ini serial kondisi IR, di mana kondisi IR ini adalah sebuah variabel yang menyimpan data yang dibaca oleh infrared. Nanti data yang infrared dibaca ini
dimasukkan ke kondisi R sini. Nah, selanjutnya adalah accept long dengan variabel waktu sekarang dengan bentuk accept long. Nah, di sini waktu sekarang itu adalah memanggil fungsi milis. Nah, fungsi milis itu dipanggil dan dimasukkan ke waktu sekarang. Maksudnya fungsi milis ini adalah kayak detik lah, clock detik dengan hitungan milisecond seperti itu. Terus ada operasi logika, di mana operasi logika ini apabila nilainya itu adalah 100 dan S ini atau nilainya itu tidak 100 seperti itu. Dimana setiap fungsi itu terdapat logika lagi, dimana ini ada logika if else lagi di dalam fungsi if else, dimana saya gunakan fungsi kondisi seperti ini, kondisi. Nah, kondisi ini apabila sama dengan 1, maka saya perintahkan sebuah program yang mana memerintah LED untuk berkedap-kedip selama 300 detik seperti ini. Nah, saya operasikan alurnya nanti seperti milis ini, misal milis 1 dikurangi 0, karena itu sebelum 300 maka LED-nya itu masih statusnya berkedap-kedip seperti itu. Seperti ini. Nanti intinya LED itu akan berkedip selama 300 milisecond. Apabila kondisinya itu tidak sama dengan 1, maka kita perintahkan sebuah LED untuk menyala terus seperti ini. Terus dimana yang fungsi else lagi, ini S-nya itu di sini lawan dari ini, jadi apabila itu lebih dari 100 ya, maka kondisinya ini akan 1, atau apabila kondisinya 1 kayak tadi sama dengan yang atas akan membuat LED itu berkedap-kedip. Apabila kondisinya itu tidak 1, maka nilainya itu memerintah bahwa LED itu harus mati seperti ini. Nah, gimana fungsi ini ditujukan apabila ada sebuah tempat sampah ya, tempat sampahnya itu diberi cahaya lah. Apabila saat terang, maka itu memerintahkan LED-nya itu untuk menyala. Apabila itu kalau terang itu kebalikannya, kalau nyala malah LED-nya itu mati. Apabila redup atau gelap, maka LED-nya itu akan menyala. Dan seterusnya kondisi 1 ini, yang dimaksud kondisi 1 ini adalah dimana kondisi ini digunakan untuk apabila sebuah sampah itu sudah penuh atau belum. Apabila sudah penuh, maka saya gunakan untuk mengatur LED-nya itu berkedap-kedip. Yang awalnya apabila terang itu terus menyala, itu bisa berkedap-kedip karena adanya fungsi kondisi sama dengan 1. Dan sama juga yang di bawahnya, apabila saat itu terang maka LED-nya kan mati. Nah, apabila ada sama-sama sudah penuh, maka LED-nya itu akan berkedap-kedip seperti itu. Setelah fungsi tersebut dilaksanakan, di sini lihat itu kurung kurang, maka fungsi yang terakhir dibaca adalah buka, yang mana fungsi buka ini digunakan untuk membuka otomatis sebuah tempat sampah. Setelah buka pasti nanti akan kembali lagi ke atas ke fungsi ini lagi. Karena apa? Ini adalah fungsi loop, maka fungsi loop ini akan dieksekusi selama program ini berjalan, selama catu itu tetap tercatu lah seperti itu. Fungsinya akan berjalan adalah fungsi yang loop sini terus lagi ini ada juga fungsi kapasitas. Fungsi kapasitas ini kayak tadi saya sudah jelaskan bahwa kapasitas ini digunakan untuk interrupt. Ini untuk menginstruksi sebuah fungsi pertama dengan fungsi kapasitas. Dimana fungsi kapasitas ini digunakan apabila tempat sampahnya itu sudah ada atau belum. Dimana apabila kita menggunakan red itu logikanya dahulu, maka saya perintahkan kondisinya itu sama dengan 1, memberi nilai kondisi itu sama dengan 1. Nah, kondisi 1 tadi masuk ke fungsi loop tadi, diinterupsi lah. Misal nilainya adalah 0, terus dikasih tahu bahwa infrarednya itu tahu, maka kondisi dengan otomatis program itu menginstruksi sebuah program pertama tadi untuk memberi nilai kondisinya tadi bukan 0 lagi, jadi 1. Itu. Dan apabila S-nya itu bukan sama dengan 1 kondisinya ini, maksudnya dikit tarifnya itu sudah high, maka kondisi yang mana tadi 1 sudah berubah, dimana kondisi yang terakhir dibaca akan ditambah 2 seperti itu. Terus dimana setiap fungsi ini saya gunakan fulltune yang sudah direlasikan pada variabel atau library room3.a, dimana apabila ini sudah penuh atau LED-nya itu terbaca atau low,
itu saya gunakan buzzer untuk menyala. Dengan ini buzzer adalah pin dan 0 ini adalah nada dan 1000 ini adalah amplifier untuk ruang kerasnya. Terus ini juga untuk yang tadi yang mana apabila tadi fungsi sudah masuk fungsi atas ini nyala, maka kita harus mematikannya. Nggak mungkin kan buzzer kan terus berbunyi. Nah, ini adalah fungsinya untuk mematikan. Sudah selesai, dimana fungsi tadi akan terus berhubungan terus menerus seperti itu. Terus setelah itu di fungsi ini, di program ini saya juga menggunakan fungsi-fungsi tentunya fungsi arithmetika, fungsi pengolahan data analog, dan terakhir adalah fungsi seleksi kondisi. Nah, di mana seleksi yang pertama adalah arithmetika ya. Ini juga termasuk arithmetika ya. Ini 50 karena penjumlahan arithmetika. Terus juga ini waktu sebelum sama dengan 300, ini juga arithmetika. Terus ini juga bagian bawah di bagian fungsi kapasitas, ini ya kapasitas bagian high, ini juga menggunakan fungsi arithmetika. Ada 3 fungsi kapasitas, fungsi arithmetikanya. Nah, itu juga ada fungsi yang namanya pengolahan data analog. Nah, di mana fungsi pengolahan data analog ini saya gunakan untuk nilai LDR. Nah, nilai LDR, di mana nanti nilai LDR nanti saya kelola dengan menambah 50, di mana nilai analog ini akan digunakan untuk membaca untuk menyalakan sebuah lampu. Ini LDR ya. Lampunya itu bisa bergerak aktif, bisa menyala terus, bisa bergerak lagi, bisa mati seperti itu. LDR-nya untuk pengolahan data analog. Setelah itu adalah fungsi logika, di mana fungsi logika di sini saya sangat banyak sekali. Ini saya gunakan if, else, if, terus ini juga if ini fungsi kondisi, terus ini seperti itu adalah sebuah fungsi logika. Nah, ini ada lagi banyak lah untuk if else ini. Mungkin sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 fungsi untuk logika.